Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Dr. Ayanda MPD dan teman-teman semua yang melihat presentasi kami. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula salawat dan besertakan salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 3 yang terdiri anggota kami itu Rindang Ibu Suri, Cindy Aprilia dan Nur Laila dan saya sendiri Muhammad Raihan Al-Fiqi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang pembahasannya itu pengertian tes, yang kedua prosedur dan langkah pembuatan tes, yang ketiga kelebihan dan kekurangan tes, yang keempat prosedur penyusunan tes dan latihan penyusun tes. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Rindang Bunsuri. Kepada Rindang dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya Endang Musuri akan menjelaskan materi pertama yaitu mengenai pengertian tes. Sebelumnya yaitu bagian introduction, upaya untuk mengukur seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai dapat dilakukan dengan evaluasi. Dalam hal ini, evaluasi belajar, alat ukur untuk mengevaluasi hasil belajar tersebut digunakan tes. Tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan. Tes berasal dari kata tesum, dari bahasa Prancis yang berarti piring untuk menyisihkan logam mulia dari material lain seperti pasir, batu, tanah, dan sebagainya. Tes merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab, harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rindang. Selanjutnya materi yang kedua akan disajikan oleh Nur Laila. Kepada Nur Laila dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu prosedur dan langkah pembuatan tes. Yang pertama, merujuk pada silabus. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal, yang dimana dengan penyusunan ini, soal akan dapat menghasilkan tes yang relatif sama. Kisi-kisi adalah format analisis dan matris yang membuat kriteria butir soal diperlukan dalam menyusun tes. Yang ketiga, menyusun soal, yang dimana soal yang disusun berbentuk objektif maupun tes esai. Sebagai bahasa atau tulisan adalah penulisan objektif dalam penulisan soal. Yang keempat, melakukan uji coba tes. Yang dimana adalah untuk memperoleh soal atau tes yang baik, maka harus dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk dianalisis memenuhi persyaratan atau tidaknya. Yang kelima, membuat skor. Yang dimana setelah soal diuji, maka skor tersebut akan dihitung masing-masing siswa. Bila menjawab pertanyaan benar di 1, bila tidak menjawab salah, maka skor 0. Semua skor diperoleh agar siswa dapat dalam bentuk tabel. Sekian pembacaan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nulela. Selanjutnya materi yang ketiga akan disajikan oleh rekan saya Cindy Aprilia. Kepada Cindy dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan tes. A. Subjektif. Kelebihan dari itu yaitu mudah disiapkan dan disusun. 2. Memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. 3. Mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. 4. Memberikan kesempatan kepada peserta didik. 1. Kadar validitas dan reliabilitas rendah karena suka diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. 3. Cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif.
4. Waktu untuk koreksinya lama dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. B. Objektif. Tes objektif sifatnya lebih representatif dalam hal mencakup dan mewakili materi yang telah diajarkan kepada peserta didik atau telah diperintahkan kepada peserta didik untuk mempelajarinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin baik, yang keempat, materi yang keempat saya akan bacakan sendiri, itu prosedur penyusunan tes dan latihan penyusunan tes. Adapun langkah-langkah penyusunan tes, yang pertama itu menetapkan tujuan tes, yang kedua itu analisis kurikulum, yang ketiga analisis sumber materi pelajaran, yang keempat menyusun kisi-kisi, yang kelima menulis indikator, yang keenam menulis soal, yang ketujuh reproduksi tes terbatas, yang kedelapan uji coba, dan yang kesembilan analisis soal, yang ke-10 itu revisi soal, dan yang ke-11 menentukan soal-soal yang baik, dan yang ke-12 itu merakit soal menjadi tes. Baik, mungkin sekian hasil presentasi kami. Untuk rekan-rekan yang ingin menambahkan materi atau ingin bertanya, silakan di forum diskusi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.